Bapak, Ibu, dan saudaraku di dalam kasih Yesus Kristus. Selamat malam. Kita bertemu kembali dalam pertemuan ibadah malam hari ini. Kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan dengan tema Berikan apa yang aku butuhkan. Sebelumnya mari kita persiapkan pembacaan Alkitab yang terambil dari Yohanes 4 ayat 11 sampai 24. Yohanes 4 ayat 11 sampai 24. Biarlah Alkitab kita tetap terbuka dan marilah kita berdoa meminta bimbingan dan pertolongan Roh Kudus. Ya Tuhan, bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dengan baik berita firman-Mu dan dapat melakukannya dalam kehidupan beriman kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yohanes 4 ayat 11 sampai 24 tertulis sebagai berikut. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air itu, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan tiba, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang,
yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan-Nya dalam kehidupan kita dan di dunia ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada masa sekarang banyak orang lagi pada bingung campur bengong mengatasi dampak negatif dari pandemi COVID-19. Kalau beraktivitas di luar rumah, takut dan khawatir akan tertular virus corona. Kalau tinggal di rumah saja, dari mana kita bisa mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari? Yang berpikir kreatif membuka usaha online dengan membuat dan menjual makanan dari rumah. Ada yang menawarkan jasa yang penting dapat menghasilkan uang. Tetapi ada juga yang memilih diam saja karena tidak ada modal atau malu untuk kerja yang gitu-gituan. Ancaman virus corona yang pantang surut menantang kita untuk tabah, sabar, dan pantang menyerah. Selain mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan WHO dan pemerintah, dengan mencuci tangan pakai sabun di air yang mengalir, pakai masker, dan jaga jarak, kita harus merubah dan menggantikan cara hidup normal yang lama dengan cara hidup normal yang baru, yang kini disebut dengan new normal. Kalau sebelumnya hidup normal kita berjalan semau dan seenaknya kita, kini kita harus memperhatikan dampaknya terhadap kehidupan orang lain. Kalau sebelumnya hidup normal kita berjalan tanpa protokol kesehatan, kini kita harus mentaati protokol kesehatan. Kalau sebelumnya hidup normal kita berjalan rutinis, kini kita harus berjalan serius. Untuk merubah hidup normal lama ke hidup normal yang baru, diperlukan perubahan mindset, sikap, dan tindakan. Tujuannya adalah supaya kebutuhan akan kesehatan kita lebih terjamin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kisah yang tertulis dalam pembacaan firman Tuhan saat ini berbicara tentang kebutuhan yang jauh lebih penting daripada kebutuhan akan kesehatan, yakni kebutuhan akan keselamatan dan hidup yang kekal. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan perubahan hidup. Dikisahkan dalam perjalanannya dari Yudea ke Galilea yang jaraknya 200 km, Tuhan Yesus dan murid-muridnya harus melintasi Samaria dan mampir di kota kecil yang bernama Sikar. Di Sikar, di daerah Samaria, terdapat sebuah sumur yang disebut sebagai sumur Yakub. Disitulah Yesus beristirahat karena letih, sedangkan murid-muridnya pergi ke kota untuk membeli makanan. Pada saat itu sekitar jam 12 siang, datanglah seorang perempuan Samaria ke sumur itu untuk menimba air. Jarak antara Samaria
ke sumur di Sikar itu 20 km. Tentang mengapa perempuan itu datang ke sumur yang jauh dari tempat tinggalnya dan pada jam 12 siang. Hal itu sangat berhubungan dengan kehidupannya yang kelam. Hal itu dilakukannya karena tidak mau dilihat dan bertemu dengan orang lain. Dia malu dengan dirinya sendiri yang mempraktekkan kehidupan yang berdosa. Pada saat itulah terjadi pertemuan dan percakapan serius dan menarik antara Tuhan Yesus dan perempuan Samaria tersebut. Yang pertama, Tuhan Yesus meminta air minum. Kata Tuhan Yesus, "Berikanlah aku air minum." Permintaan akan air minum sebenarnya adalah hal yang biasa, karena berhubungan dengan kebutuhan manusiawi yang biasa-biasa saja. Permintaan Tuhan Yesus tersebut dijawab secara kritis oleh perempuan Samaria tersebut dengan mengatakan, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Jawabannya dikaitkan dengan kondisi nyata bahwa orang Yahudi di Yehuda tidak berhubungan baik dengan orang Samaria. Hal tersebut telah terjadi sejak kerajaan Israel terpecah menjadi dua kerajaan. Orang Yehuda merasa lebih baik, lebih beragama, sedangkan orang Samaria dinilai kafir dan rendah derajatnya. Sikap yang menjadi tembok pemisah ini mau diruntuhkan oleh Tuhan Yesus melalui kehadirannya pada saat itu. Bahwa Tuhan Yesus datang bukan hanya bagi orang Yehuda, tetapi bagi orang Samaria juga. Yang kedua, Tuhan Yesus menawarkan air hidup. Tuhan Yesus berkata, "Jikalau engkau tahu tentang kasih karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku air minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberi kepadamu air hidup." Apa yang dikatakan Tuhan Yesus tentang air hidup masih sulit dipahaminya. Hal itu nampak dari jawabannya. "Engkau tidak punya timba. Sumur ini dalam, kurang lebih 30 meter. Dari mana engkau mendapatkan air hidup?" Untuk melengkapi penjelasannya, Tuhan Yesus berkata, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dari perkataan Tuhan Yesus tersebut ada dua hal yang harus dipahami. Pertama, yang dimaksud oleh Tuhan Yesus bukan air yang memuaskan dahaga fisik untuk kelangsungan hidup sementara, tetapi yang memuaskan dahaga rohani untuk kehidupan yang abadi. Yang kedua, yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dengan kata "akan terus memancar", artinya dari orang yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai air hidup itu akan terpancar semua hal yang baik, suci, adil, dan benar dari hidupnya. Hidupnya akan menjadi alat kesaksian bagi semua orang yang membutuhkan keselamatan dan hidup kekal di dalam Yesus Kristus. Untuk mendapatkan dan mewujudkan kedua hal tersebut, hidupnya harus dibersihkan dari semua hal yang kotor dan berdosa. Hidupnya harus diubah. Tawaran Tuhan Yesus tersebut sangat menarik, relevan dengan kerinduannya
dan kebutuhan hidupnya. Maka diminta oleh perempuan Samaria itu agar diberikan Tuhan Yesus air hidup itu kepadanya. Sesuai penjelasannya, agar dia tidak haus dan tidak datang lagi ke sumur itu untuk menimba air. Yang ketiga, air hidup itu diberikan Tuhan Yesus kepadanya. Air hidup itu untuk supaya perempuan itu dapat memilikinya. Tetapi untuk mendapatkannya atau untuk memperoleh air hidup itu ada proses yang harus dilaluinya. Proses tersebut pertama diawali dengan perubahan hidup. Tuhan Yesus menyuruhnya untuk memanggil suaminya. Jawabannya lugu dan spontan, "Aku tidak mempunyai suami." Jawab Yesus, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukan suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pengakuan yang jujur dan benar adalah pintu bagi pertobatan, pengampunan, dan pembaharuan hidup untuk mendapatkan keselamatan. Dengan demikian, saluran yang tersumbat dapat dibersihkan agar air hidup dari Tuhan dapat mengalir dengan lancar dan memancar. Yang kedua, diikuti dengan penyembahan secara benar. Tuhan Yesus berkata, saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa orang menyembah Tuhan bukan di Samaria dengan cara-cara yang salah, bukan juga di Yerusalem yang dilakukan secara formalitas, tetapi dilakukan di dalam roh dan kebenaran, yang hatinya digerakkan oleh Roh Kudus dan dilakukan dengan benar. Yang ketiga, diteguhkan oleh pernyataan dan pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah Mesias dan Tuhan. Ketika perempuan Samaria mengakui bahwa Mesias akan datang dan akan memberitahukan segala sesuatu kepadanya, Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah dia." Yang keempat, pengakuan dan penerimaan Yesus sebagai Mesias dan Tuhan yang dianalogikan sebagai air yang hidup harus diwujudkan melalui kehidupan yang bersaksi. Setelah pertemuan dan percakapan serius yang telah mengantarkan perempuan Samaria itu kepada pengenalan, pembaharuan hidup, dan pengakuan serta penerimaan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, perempuan itu dinyatakan meninggalkan tempatnya dan pergi menyaksikan Yesus yang telah menyelamatkannya dan mengantarkan banyak orang untuk percaya dan menerima Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara, hal tersebut membuktikan bahwa air hidup yang diberikan kepadanya telah benar-benar memancar dari hidupnya. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari perenungan firman Tuhan ini, pertanyaan bagi kita, pelajaran rohani apakah yang perlu kita terapkan dalam kehidupan beriman kita? Yang pertama, sadar diri. Kehidupan yang kita miliki dan jalani tidak luput dari banyak kekurangan, kesalahan, dan dosa yang kita lakukan, baik melalui pikiran, perasaan, perkataan, maupun perbuatan.
Tuhan mengerti siapa kita dan bagaimana keadaan kita. Tuhan tidak saja melihat bagian luarnya saja, tapi sampai di kedalaman hati kita. Di hadapan Tuhan tidak ada sesuatu apapun yang dapat kita sembunyikan. Kesadaran ini penting artinya bagi kita. Yang kedua, membuka diri. Kita tidak boleh menutup diri terhadap setiap teguran dan peringatan yang disampaikan oleh siapapun yang berhubungan dengan kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Kita tidak boleh ngeyel, berdalih dengan cara apapun untuk menolaknya, termasuk membela diri dengan menggunakan ayat-ayat Alkitab. Jika firman Tuhan yang kita baca dan kita dengarkan menyinggung dosa dan kesalahan yang kita lakukan, dengan rendah hati kita harus membuka diri seluas-luasnya untuk dikoreksi. Hal yang ketiga, merubah diri. Kita tidak boleh mempertahankan kehidupan lama kita yang berdosa. Kita harus merubahnya dan menggantikannya dengan kehidupan baru yang secara terus-menerus diperbaharui. Kita harus meninggalkan dan menyelipkan sifat-sifat kedagingan kita yang dikuasai oleh hawa nafsu jahat dan menggantikannya dengan sifat-sifat keilahian yang menguatkan iman. Yang keempat, serahkan diri. Allah telah melakukan karya-karya besar untuk kehidupan ini, dipulihkan dan diselamatkan. Hidup yang adalah anugerah Tuhan diberikan bukan untuk dimiliki, tetapi diserahkan untuk dipakai bagi kemuliaan namanya sebagai Allah Tuhan. Dan menjadi berkat untuk mengantarkan banyak orang kepada Tuhan Yesus untuk mendapatkan pengampunan dan keselamatan. Persembahkanlah dirimu kepada Tuhan, itu adalah ibadahmu yang sejati. Itulah yang dibutuhkan oleh Tuhan yang telah menyediakan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita sehati menaikkan doa syafaat. Bapa Surgawi, segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu atas anugerah dan kasih-Mu yang dicurahkan kepada kami, anak-anak yang Engkau kasihi. Terima kasih untuk tuntunan, bimbingan, dan pertolongan-Mu, seperti sungai yang tidak pernah berhenti mengalir. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan, dan kemampuan yang diberi Tuhan kepada kami untuk melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawab pelayanan dan kesaksian kami. Terima kasih untuk kecukupan makanan dan minuman yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang selalu menyapa kami siang dan malam, dari hari Minggu sampai hari Sabtu sepanjang bulan dan sepanjang tahun. Kami berdoa, ya Tuhan, saat ini untuk pemerintah kami, para medis, dan seluruh warga masyarakat Indonesia agar bersatu dan bersinergi melawan COVID-19, agar virus corona bisa hilang dari bumi Indonesia. Kami berdoa kiranya Tuhan menyembuhkan mereka yang terpapar dan yang sedang dalam perawatan di berbagai rumah sakit di Indonesia maupun luar negeri. Seluruh masyarakat kiranya dapat mematuhi protokol kesehatan
yang ditetapkan WHO dan pemerintah Indonesia agar dapat memutus mata rantai penyebarannya. Ulurkan tangan kasih-Mu kepada mereka yang terdampak melalui tangan-tangan masyarakat yang diberkati Tuhan dengan usaha berbagai hal yang dilakukan baik perorangan maupun kelompok. Berkatilah seluruh kegiatan pelayanan kesaksian dalam berbagai bentuk yang dilakukan pada bulan Juni sebagai bulan Pelkes GPIB. Berkatilah para pendeta dan jemaat-jemaat yang berada di pos-pos Pelkes GPIB agar mereka kuat, tabah, sehat, dan tercukupi dalam segala kebutuhannya. Mereka tetap setia melaksanakan tugas pelayanan sebagai bentuk pengabdian nyata mereka kepada Tuhan. Berkatilah juga ya Tuhan gereja kami GPIB Jemaat Juramang, seluruh presbiter dan warga jemaatnya dalam seluruh kegiatan pelayanannya. Berkatilah kami untuk menjalani hidup kami sehari-hari bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.